Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Pertanian Terpadu. Kali ini saya akan kembali berbicara mengenai usaha ternak ayam kampung. Ayam kampung asli. Nah, untuk rekan-rekan semua yang baru akan berbisnis atau akan berusaha di bidang peternakan, kalau mau sukses ternak ayam kampung dengan modal kecil, maka jangan nekat kalau tidak punya hal-hal yang saya akan bahas pada kesempatan hari ini. Nah, untuk mendukung kesuksesan di bidang peternakan ayam kampung, khususnya dengan modal yang terbatas, maka tidak bisa ditawar-tawar. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para peternak tersebut. Yang pertama adalah passion atau keinginan yang kuat untuk menggapai kesuksesan, khususnya di bidang peternakan ayam. Nah, ini harus Anda miliki sebelum Anda semua memulai usaha peternakan ayam, khususnya ayam kampung dengan modal yang terbatas. Kenapa demikian? Karena passion inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita menghadapi berbagai hal yang berkaitan dengan rintangan, hambatan, kesulitan, dan lain sebagainya. Tanpa passion ini, ketika kita menghadapi masalah sedikit saja akan lebih mudah menyerah. Ketika kita jatuh sekali saja, mungkin kita tidak ingin bangkit lagi. Nah, itu masalahnya. Karena itu passion ini saya tempatkan pada urutan pertama, karena ini merupakan dasar sifat yang bisa menyelamatkan dan mendukung usaha kita di bidang peternakan yang akan segera kita geluti. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah skill atau keahlian beternak. Kalau Anda tidak pernah membesarkan ayam dari kecil sampai besar, pikir 2 kali. Pikir 1000 kali terlebih dahulu sebelum memulai usaha ternak ayam kampung. Karena skill atau keahlian di bidang peternakan ini adalah syarat mutlak yang wajib kita miliki, apalagi karena kita akan memulai usaha dengan modal yang sangat terbatas. Maka dari itu, rekan-rekan semua yang hendak memulai atau memutuskan untuk membuka usaha di bidang peternakan, khususnya ternak ayam kampung, sebaiknya dipersiapkan terlebih dahulu skill atau kemampuan dalam beternak. Belajar terlebih dahulu bagaimana caranya membesarkan ayam dari kecil sampai besar. Belajar bagaimana indukan ayam bisa bertelur bagus, bisa bertelur banyak, kualitasnya bagus. Bagaimana ayam menetas, bagaimana telur ayam dierami kemudian menetas. Nah, itu semua harus kita pelajari dulu dan harus dipastikan bahwa kita punya skill yang memadai atau skill yang cukup sebelum memulai usaha ternak ayam kampung. Nah, kemudian berikutnya adalah lokasi yang memadai. Pikirkan terlebih dahulu. Ingat bahwa sebelum kita memiliki atau membuka usaha ternak ayam, lokasi atau tempat itu hal yang sangat penting untuk disiapkan. Sebenarnya usaha di bidang peternakan ini tidak bisa dimulai dengan modal yang seadanya, karena kalau kita mau menghitung dengan fair, lokasi ini merupakan salah satu modal yang juga harus kita siapkan. Nah, lokasi yang memadai ini seperti apa? Lokasi yang memadai adalah lokasi yang sesuai dengan kapasitas populasi DOC yang akan kita besarkan atau populasi ayam yang akan kita pelihara. Satu. Kemudian yang kedua adalah jangkauannya, mobilitasnya, transportasinya ke lokasi tersebut seperti apa. Kemudian idealnya untuk peternakan adalah lokasinya jauh dari pemukiman, apalagi untuk rekan semua yang ingin merintis usaha ini menjadi usaha yang berkembang bagus dan maju. Itu juga harus dipikirkan, karena peternakan syaratnya atau idealnya memang harus jauh dari pemukiman, dan itu harus
dimiliki oleh rekan-rekan semua. Kalaupun rekan-rekan semua punya lahan yang terbatas, rekan-rekan semua harus bisa menyiasatinya bagaimana supaya usaha ternak ayam yang akan dijalani itu bisa berjalan dengan bagus. Misalnya saja kita punya lokasi yang tak lebih dari 10 meter misalnya. Dengan lokasi tersebut berapa kapasitas yang bisa kita produksi untuk ternaknya. Nah, itu seperti itu. Berikutnya yang tak kalah penting untuk dimiliki terlebih dahulu adalah pasar yang jelas. Untuk rekan semua yang ingin sukses ternak ayam kampung dengan modal terbatas, maka menentukan pasar adalah hal mutlak yang wajib dilakukan di awal pembentukan usaha. Jadi tentukan terlebih dahulu produk ayam atau panenan ayam ini akan kita jual kemana. Jadi kita bisa nanti fokus untuk menyuplai atau memenuhi kebutuhan pasar yang sudah kita bidik terlebih dahulu. Jangan sampai kita asal-asalan, kadang kita jual di petengkulak, kadang di konsumen masyarakat biasa, kadang di warung makan, restoran, dan seterusnya. Itu nanti kita akan memiliki kendala tersendiri, terutama masalah harga jual, kemudian berkaitan juga dengan modal yang harus kita keluarkan untuk pakan, selisih jualnya seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan pasar. Akan lebih baik, akan lebih menguntungkan lagi jika rekan semua bisa membidik salah satu pasar yang benar-benar kebutuhannya bagus, kebutuhan per hari, per bulan, per tahunnya bagus, kemudian harganya bagus, harganya tinggi, harganya stabil. Itu sebaiknya pasar yang kita pilih seperti itu. Jangan acak-acakan disual kesana kemari tanpa ada acuan, karena kita akan menghadapi kerugian tidak bisa menentukan atau memperkirakan pergerakan harga ayam yang akan kita jual. Kalau kita tidak bisa menentukan pergerakan harga ini, kita tidak bisa menyiasati bagaimana untuk menghemat pakan supaya modalnya lebih kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itulah tadi beberapa hal wajib yang sebaiknya benar-benar Anda siapkan, sebaiknya benar-benar Anda pertimbangkan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk beternak ayam kampung. Jika Anda tidak punya passion, tidak punya skill, tidak punya lokasi yang memadai, tidak menentukan pasar dengan baik, maka jangan harap mau sukses, bisa sukses di peternakan ayam kampung. Kalau Anda tidak memiliki passion, skill di bidang peternakan, lokasi yang memadai, pasar yang jelas, saya sangat menyarankan untuk Anda mundur sejenak, pikirkan 1000 kali, camkan baik-baik sebelum Anda memutuskan untuk memulai usaha ternak ayam kampung dengan modal yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan semua. Mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini bisa menjadi kajian dasar penelitian berikutnya, supaya rekan semua punya informasi yang memadai untuk mengambil keputusan sebelum memulai usaha peternakan ayam kampung. Itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses peternakan Indonesia. Terima kasih.